Samson daripada rakyat Indonesia juga melalui apabila masih bahwa nanti di beberapa konten akan berangkat ke stadion Kanjuruhan, yaitu stadion Gelora Nasional di Makassar. Nah, ini apa diberikan jaket ya. Bagus. Sikap kepada semua pengurus Riyadhul Jannah, baik dari pusat, Porda, Parwil, Kordes, dimanapun berada, ada kegiatan Riyadhul Jannah mulai tanggal 1 Agustus sampai tanggal 30 maupun 31 Agustus sampai berakhirnya bulan kemerdekaan bulan Agustus. Saya menginstruksikan setiap acara Majelis Riyadhul Jannah di awal menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum acara dimulai, saya mohon kita menghormat Republik Indonesia ini dengan bulan kemerdekaan nanti. Ketika kegiatan Riyadhul Jannah akan dimulai, sama-sama berdiri kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu ditutupi dengan Madamu Negeri. Jadi nanti di akhir majelis kita sama-sama menyanyikan kebangsaan Madamu Negeri. Insya Allah kita menghormat negara kesatuan Republik Indonesia yang akan dimulai nanti tanggal 1 Agustus sampai di akhir bulan Agustus. Ini bisa disampaikan kepada semua majelis Riyadhul Jannah, kegiatan Riyadhul Jannah dimanapun berada. Sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat jamaah majlis maulid wa ta'lim Riyadhul Jannah, untuk selanjutnya kuno umumkan insyaallah kita akan berjumpa kembali dalam kegiatan Riyadhul Jannah selanjutnya. Kemarin alhamdulillah kita sudah bermaulid bersolawat di kota Madiun. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sukses, dan insyaallah kita akan berjumpa kembali pada tanggal 3 Agustus Sabtu malam Ahad dalam rangka Kedung Kandang berzikir dan bersolawat bertempat di Kelurahan Wonokoyo, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Tanggal 1 Agustus insya Allah bertempat di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Jadi ini kemarin sempat kami survei yang kedua, tapi tempatnya agak sedikit. Jadi tempatnya agak semakin kelihatan banyak renovasi. Jadi ini masih sedang kami perkembangkan. Apabila di Kanjuruhan tidak bisa muat untuk jamaah Riyadhul Jannah, jadi nanti kami arahkan ke Stadion Gajah Mada. Jadi mohon doa dan dukungan sekaligus untuk hadir semua para jamaah. Mudah-mudahan acara kita nanti Allah memberikan kelancaran dan Allah memberikan kesuksesan, sekaligus mendoakan daripada semua ahli kubur, daripada agamanya, kita dapat bersama untuk Republik Indonesia. Sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah saya dapat kabar nanti kita akan juga di Samson daripada rakyat Indonesia juga melalui apabila masih bahwa nanti di beberapa konten akan berangkat ke stadion Kanjuruhan, yaitu stadion Gelora Nasional di Makassar. Itu kita akan tahu. Orang salah satu orang
dunia wal akhirah. Allahumma. Dan juga alhamdulillah malam hari ini didukung dari inspirasi malam kajian ini. Alhamdulillah, insyaallah ini sebagai percontohan bahwasanya semua orang juga bisa sholat. Salah satunya yang mulai daripada kerajaan Indonesia atau kita berbahasa Indonesia Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang akan belajar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terus selanjutnya kami dari pada tanggal 17 Agustus nanti pejuang kemerdekaan Republik Indonesia bertempat di lapangan Malam. Jadi pada tanggal 17 Agustus bertempat di lapangan Rampal Kota Malang bertempat KUD RI atau Kolom Pejuang. Dan juga untuk selanjutnya pada tanggal 13 Agustus bertempat di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dan juga insyaallah pada tanggal 4 September yaitu pembukaan Safari Maulid Malam bertempat di alun-alun Kota Malang. Dan yang terakhir, insyaallah nanti persiapan kita yaitu dalam rangka Halal Jenazah Indonesia bertempat di Masjid Nasional Masjid Raya Al-Jabbar Kota Bandung, Jawa Barat. Mudah-mudahan kita semuanya dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan tetap istiqomah hatta ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Dan juga yang terakhir Musubi Kamis malam Jumat yang akan datang yaitu acara malam Jumat lagi sebagaimana rutinan yang berjalan setiap malam Jumat lagi Safari Qiyamul Lail sekaligus Safari Ziarah dimulai jam 11 malam bertempat di alun-alun Kota Pasuruan sekaligus ziarah ke makam Kiai Hamid Pasuruan. Jadi sekali lagi malam Jumat besok monggo khusus jamaah putra sahabat hadir Sadat dan alun-alun Kota Pasuruan tempatnya di Masjid Jami. Setelah itu kita ziarah ke makam Kiai Hamid dan Jumatnya adalah Jumat lagi monggo atas biasanya pun rutin Jumat lagi bertempat di markas besar Riyadhul Jannah tempatnya di Pondok Pesantren Riyadhul Jannah di Kota Batu, Jawa Timur. Monggo dicoba istiqomah ini mungkin Allah beri barokah bermata dua pada seluruh Allahumma. Para hadirin hadirat yang Allah Subhanahu Wa Taala, monggo kita membaca shalawat yang akan betul beliau dibuka oleh yang terakhir itu dibuka pintunya. Insyaallah yang sakit yang akan berada oleh Allah yang punya hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca shalawat Buddha dilanjutkan dengan shalawat ini. Nah ini Abah diberikan jaket ya.
keadaan Nabi Muhammad. Bisa terus orang hadirin hadirat jemaah semua kita ta'ala dia yang terjadi di dalam Allah Subhanahu wa taala seluruh didengarkan oleh hasanah monggo sahabat-sahabat didengarkan dengan judul kajian ta'lim dalam berbagai syamai yang dapat disampaikan oleh beliau guru kita Al-Habib Muhammad Darabah kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan seorang Nabi Muhammad dengan bongkok tidak dengan berdiri. Jelas? Ini ngomong adab, ini ngomong akhlak, ini ngomong tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Nah, kita walaupun tidak seperti Rasulullah pergi jauh, tapi berada di rumah. Dan kalau ke dalam kamar mandi, toilet satu buang air kecil, buang air besar. Ngantar kok gak bohong. Buang yang kecil aja jongkok, apalagi yang gede kan begitu. Kebagiannya begitu. Satu itu. Kedua, jangan ada suara-suara ketika proses itu terjadi. Ya dong. Jangan sampai ada di dalam kamar mandi yang di luaran itu di luar resah mendengar suara Anda di dalam itu. Maka saya sampaikan kemarin, samarkan suara proses membuang kotoran najis itu dengan ada membuka keran. Jadi tersamarkan dengan suara air yang baru. Itu sudah sampaikan. Oke, lanjut kepada Nabi Muhammad. Min babil akhlak, min babil adab ketika di dalam kamar mandi diam, silent, jangan ngobrol dengan siapapun, jangan ngomong dengan siapapun dan lain-lain. Ini kamar mandi sini dengan kamar mandi sini sebenarnya ngobrol di kamar mandi. Ngobrol rokokan besar. Ayolah itu sudah dirubah perilakunya. Harus dirubah. Tanpa suara cepat selesaikan kemudian dirubah. Kita ya kembali ke hadis kita aja. Soal Nabi Muhammad. Lanjut. Lihat, saya teruskan ya. Fantala dzaka yaumin hajatihi. Suatu saat Rasulullah pergi jauh dari rumahnya, jauh dari wilayah pemukiman untuk menyelesaikan hajatnya. Hajatnya diselesaikan. Kemudian bagaimana? Lihat, dengarkan. Summa tawaddoha. Selesai. Kemudian Rasulullah berwudu. Wudu sempurna. Mulai wajah sampai membasuh kaki. Wudu sempurna, taharah suci. Kemudian wala bisa khufan. Setelah itu Rasulullah pakai sepatu. Saya ulangi, Rasul menyelesaikan hajatnya. Setelah itu beliau berwudu sempurna, selesai. Kemudian baru pakai sepatu. Setelah ada Nabi Muhammad. Setelah itu pakai sepatu. Jelas? Nah, Pak Bu yang ingin saya sampaikan, setelah itu Rasulullah itu beraktivitas. Selesai beraktivitas, ternyata datang waktu sholat. Lupa beliau wudu lagi, membasuh wajahnya, membasuh tangannya, mengusap kepalanya. Kemudian setelah itu mengusap telinganya. Setelah itu nggak tahu wudu ya. Setelah itu apa? Ya, seharusnya yang kita pahami, maka kemudian yang terakhir membasuh satu, Rasulullah tidak membasuh kakinya, tetapi tangan beliau basahi sedikit, kemudian tangan yang basah lembab jemut itu
usapkan di permukaan sepatunya tanpa melepas dari kaki. Dengan kata lain, wudhu semua membasuh seluruh tubuh kecuali yang terakhir beliau tidak melepas sepatunya, tidak tetap pakai sepatu, tetapi beliau hanya mengusap permukaan sepatunya tanpa membasuh kakinya. Dalam fikih disebut al-mashu al-khuffain, mengusap permukaan atas sepatu menggantikan cuci kaki ketika berwudu. Pak, ini masih judul secara umum ya. Saya tidak menyampaikan detail dalam fikih, tetapi saya sampaikan bahwa ternyata bisa. Wudu ternyata nggak perlu cuci kaki. Ada waktunya diperbolehkan. Anda berwudu tapi tidak melepas sepatu sama sekali, cukup mengusap permukaan. Ini hanya sinopsis. Anda ingin mengamalkan itu silahkan, tetapi pelajari dulu secara detail bagaimana fikihnya, bagaimana regulasinya, bagaimana tata caranya, supaya saya bisa berwudu tidak basuh kaki, cukup mengusap sepatu saya. Nah, sudah pernah begitu belum? Belum pernah begitu? Belum pernah begitu? Boleh dicoba. Mungkin tidak relevan karena Indonesia kita terbiasa banyak air, lebih sering pakai sandal daripada sepatu. Tapi Pak,